Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS untuk bagian tes intelijensi umum atau TIO untuk bagian berhitung. Nah, di sini di nomor 1, seorang pekerja dibayar Rp800 per jam. Ia bekerja dari pukul 8 sampai 16.00. Ia akan mendapat tambahan sebesar 50% per jam jika bekerja melampaui pukul 16. Jika ia memperoleh Rp8.000 pada hari itu, pukul berapa ia pulang? Ya, jadi di sini bisa kita tulis dulu untuk apa aja yang diketahui. Jadi ada upah normalnya. Upah normalnya itu dia dibayarnya Rp800 untuk setiap jamnya atau per jam. Kemudian jam kerja normal itu dari pukul 8 sampai 16.00. Artinya dia bekerja selama atau durasinya adalah 8 jam. Ya, jadi yang pertama itu kita harus pahami dulu soalnya, apa aja yang diketahui. Kemudian total upah. Ya. Di sini total upah normal, artinya total upah dia dari bekerja selama 8 jam. Ya, karena 800 per jam, maka ini tinggal kita kali aja. 800 dikali 8 sama dengan, ini tinggal ngalinya supaya mudah, karena kita nggak bisa pakai kalkulator. 8 dikali 8 itu 64. Nanti sini ada 2 nol, tinggal tambahin aja nolnya. Jadi 6.400. Nah, di sini dia memperoleh 8.000, berarti sini ada upah yang diterima. Upah yang diterima itu sebesar 8.000. Nah, ini yang diterima. Kalau ini yang normal sampai jam 8 sampai 16, artinya 8 jam. Nah, di sini untuk normalnya dia menerima 6.400. Sedangkan yang diterima di sini 8.000. Berarti dia sudah menerima kelebihan gaji dari seharusnya atau normalnya. Artinya dia mendapat tambahan. Nah, untuk tambahannya itu, atau bisa kita tulis saja upah lembur ya. Jadi upah lemburnya itu tinggal kita kurangin aja sini yang diterima dengan yang normal. 8.000 dikurang 6.400. Berarti kelebihannya di sini 1.600. Di sini 1.600. Saya tulis ulang aja, 1.600. Nah, dari sini upah lembur kita bisa cari nanti pukul berapa ia pulang, karena setiap dia lewat dari jam 16, maka dia akan mendapat tambahan sebesar 50% untuk tiap jamnya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat, kita bisa cari lagi dulu upah lemburnya. Upah lembur itu untuk tiap jamnya sebesar, bisa kita cari dengan cara ini, upah normal
Jadi upah normal ditambah, di sini 50% dikali upah normal. Ya, upah normal. Karena dia nanti tambah 50% dari upah yang seharusnya dia terima dari jam 8 sampai 16. Nah, upah normalnya itu kan 800. Kemudian ditambah 50% dari 800. Artinya kalau 50% itu setengah dari 800. Atau kalau lebih jelasnya bisa ditulis seperti ini aja. Sini 50 per 100. Jadi 50% itu bentuk lainnya adalah 50 per 100 dikali 800. Nah, jadi kalau sudah seperti ini bisa kita coret aja yang ini. Coret 20 ini dengan 20 yang ini. Nah, berarti tinggal kita lanjut sini aja. 800 ditambah sini 5 dikali 8 itu 40. Nah, di sini masih ada 0 sisa 1 di sini, tinggal ditambahin aja. Jadi 800 tambah 400 itu sama dengan 1200. Jadi ini adalah upah lemburnya. Nah, sini kita sudah dapat upah lembur. Jadi bisa kita dapat sebenarnya sini supaya nggak gabung sini. Jadi jumlah jam lembur bisa kita peroleh dengan cara jumlah jam lembur itu upah lembur yang dia terima atau 1600 itu dibagi dengan 1200. Ini upah lembur yang seharusnya dia terima ketika ia akan lembur. Kalau ini udah diterima berarti dari 1200 ada lebihnya. Bisa kita lihat, kita bagi aja di sini. Sini 1600 dan 1200 masing-masing punya 20, kita coret aja. Tinggal 16 per 12. Kita kecilkan 16 dengan 12 ini dengan cara masing-masing kita bagi dengan 4. Ya. Jadi sini semuanya dibagi dengan 4. Kalau kita bagi dengan 4 berarti 16 bagi 4 itu 4. 12 bagi 4 itu 3. Ya, jadi ini 4 per 3 sama aja kita ubah menjadi 1/3. Ya. Karena di sini bisa kita lihat 1/3 itu kan sama aja dengan 4/3. 1 kali 3, 3. 3 tambah 1, 4. Jadi 4/3. Nah, ini kita konversi. Ini yang akan dikonversi ke jam. Konversi artinya mau kita ubah ke jam. Ya, kita ubah ke jam. Ini kan hitungannya 1 jam. Yang kita konversi itu yang ini ya, yang sepertiganya. Jadi karena sepertiga itu di sini sudah 1 jam. Nah, sepertiga kita ubah ke jam, maka kita harus kali dengan 60 menit. Ini bisa kita coret 3 dengan 60, artinya 60 dibagi 3 itu 20. Jadi 1 kali 20 itu sama dengan 20. Jadi artinya 1 jam sini lewat 20 menit.
Sorry, ini bukan konversi ke jam ya, ini ke menit. Supaya lebih mudah menentukan jamnya. 1 jam 20 menit. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka kita bisa tambah ya. So, kita nambah di sini 16.00 ditambah 1 jam 20 menit itu sama dengan 16 tambah 1, 17, 20. Berarti dia pulang 17:20. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut di nomor 2. Jika X 0,178 ditambah 6,017 ditambah 5,27895 dan Y sama dengan 12, manakah pernyataan yang benar? Nah, agar kita bisa membandingkan antara X dengan Y, maka kita harus jumlahkan dulu nilai X supaya kita tahu berapa sih besarnya X. Berarti di sini bisa kita tulis X sama dengan 0,178 ditambah 6,017 ditambah 5,278,925. Ya, jadi di sini bisa kita kerja dengan cara seperti ini supaya mudah. Sekali lagi kita nggak bisa pakai kalkulator, jadi 0,178 6,017. Jadi kerjanya cepat-cepat aja. 8 ditambah 7 itu 15. Disimpan 1, 7, ini 9. Kemudian ini 1, ini 6. Kemudian ditambah lagi dengan 5,278,925. Ya, ini karena nggak ada temannya langsung aja turun 5, 2, 9. 5 ditambah 8, 13. Simpan 1. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 7, 17. Sini simpan 1 lagi karena 17. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Sini komanya 6 tambah 5, 11. Jadi hasilnya ini adalah, maka hasil X itu adalah 11,473,925. Nah, sekarang sudah bisa kita bandingkan dengan Y yaitu 12. Nah, di sini sebenarnya udah kelihatan kalau X itu nilainya lebih kecil dari Y. Karena di sini X aja 11, Y-nya 12, maka X itu lebih kecil dari Y. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut di nomor 3. Jika 2 pangkat X sama dengan 64 dan 3 pangkat Y sama dengan 81, manakah pernyataan berikut yang benar? Jadi sini bisa kita lihat 2 pangkat X sama dengan 64. Tinggal kita samakan aja di sini 64 kita ubah ke dalam bentuk 2 pangkat berapa. Nah, di sini 2 pangkat X sama dengan 64 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 6 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 itu sama dengan 64. Jadi betul ya kalau 64 itu 2 pangkat 6. Maka di sini bisa kita lihat X-nya itu adalah 6. Ya, jadi ini sama. Begitupun dengan di bagian 3 pangkat Y itu sama dengan 81. Kita tinggal ubah aja di sini 3 pangkat Y sama dengan 3 pangkat berapa.
Nah, kan kita bisa cari dengan cara begini. 3 kali 3 kan 9. Kemudian 9 kali 3, 27. 27 kali 3 sama dengan 81. Berarti ada berapa 3? 1, 2, 3, 4. Sini 3 pangkat 4. Maka nilai Y adalah 4. Nah, tinggal kita bandingkan X dengan Y. Nah, X 6, Y 4 artinya X itu lebih besar dari Y. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjut di nomor 4. Dari suatu kelas yang terdiri dari 40 orang siswa, diperoleh nilai rata-rata kelas 7,00. Untuk mata pelajaran matematika saja. Jika nilai 5 siswa tertinggi dengan rata-rata 8,50 dan 10 nilai siswa terendah dengan rata-rata 6,00 dikeluarkan, berapa nilai rata-rata siswa sisanya? Nah, jadi di sini bisa kita cari dulu jumlah nilai dari seluruh siswa. Ya, jadi jumlah nilainya itu bisa kita lihat di sini totalnya 40 orang. Kemudian rata-ratanya itu 7. Untuk mencari nilai keseluruhannya tinggal kita kali aja. 40 kali 7 itu 280. Kemudian di sini yang mau dikeluarkan kan nilai 5 siswa tertinggi, kemudian 10 nilai siswa terendah. Kita cari juga dulu jumlahnya masing-masing, totalnya ya. Sini jumlah nilai untuk 5 siswa tertinggi. Berarti di sini tinggal dikali aja sama dengan ini 5 dikali 8,50. Ya, ini sama dengan tinggal dikali aja 5 kali 5 itu 25. Jadi sini 5 simpan 2, 5 kali 8 40, 40 tambah 2 42. Ya, jadi sini harusnya ada 0 juga ya. Karena sini 8,50. Sini 2 angka di belakang koma, maka di sini hasilnya adalah 42,50. Saya coret ini agar lebih jelas, itu 42,50. Lanjut, kita cari juga jumlah nilai untuk 10 siswa terendah. Jadi caranya juga sama, jumlahnya 10, kemudian nilainya 6,00 atau 6 aja. 10 kali 6 itu 60. Nah, jadi bisa kita lihat di sini yang mau dikeluarkan adalah yang ini ya, nilai 5 siswa dengan 10 siswa. Berarti bisa kita tahu jumlah nilai yang keluar, ya, jumlah nilai yang dikeluarkan itu tinggal kita jumlah aja nih. 42,50 ditambah 60. Maka hasilnya adalah 100
2,5. Ya, jadi sekarang bisa kita tahu nilai siswa yang tersisa. Nilai siswa yang tersisa itu tinggal kita kurangkan aja jumlah keseluruhan, yaitu 280, yang ini dikurang dengan yang ini 102,5. Itu sama dengan 177,5. Sekarang kita cari lagi untuk jumlah siswa yang tersisa. Jumlah siswa yang tersisa itu totalnya tadi 40. Kemudian yang keluar 5 dengan 10. Berarti tinggal dikurang aja, kurang 5 kurang 10. 40 kurang 5, 35. 35 kurang 10, 25. Nah, sekarang kita udah bisa cari berapa nilai rata-ratanya. Nah, untuk nilai rata-ratanya, nilai rata-rata untuk siswa tersisa, karena ini yang mau dicari, itu dengan cara 177,5 dibagi 25. Maka dapat nilai 7,10. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, jadi di sini kita membahas soalnya dengan cara yang lebih detail agar mudah dimengerti. Tinggal bagaimana caranya menghitung dengan lebih cepat agar mendapat jawaban yang cepat dan tepat. Oke, kalau ada pembahasan saya yang masih kurang lengkap atau masih ada yang keliru atau masih ada yang bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal tes CPNS berikutnya.